Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Amalia Putri, 2 NIM 23040200010. Saya dari kelas PBS 1A, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IA IN Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya pahami dari materi yang sudah dipaparkan Bapak dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, yaitu Bapak Nasrullah SE, dari pertemuan kedua hingga pertemuan terakhir menjelang UTS. Jadi yang pertama-tama saya akan membahas tentang ekonomi dalam perspektif Islam. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa sih itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah. Bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku bersifat universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan keuangan. Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Para cendekiawan menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain seperti faktor moral, faktor demografi, dan faktor sosial dan politik. Kegiatan ekonomi merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Konsep dasar dari ekonomi Islam itu sendiri mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan, ekonomi, dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Nah, adapun tujuan ekonomi Islam itu sendiri untuk mewujudkan keadilan yang merata sehingga terciptanya kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Ekonomi syariah menggunakan prinsip-prinsip yang bersifat universal, didasarkan atas 5 nilai universal. Yang pertama itu meliputi tauhid, keimanan, adil, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintah, dan ma'ad hasil. Lanjut kita ke materi yang kedua. Nah, yang kedua dengan materi penjelasan tentang ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis. Sebelum itu saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya diatur langsung oleh pihak pemerintah. Di dalam sistem ini, semua kegiatan perekonomian sepenuhnya merupakan tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat. Sedangkan ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi semua pelaku ekonomi atau orang yang mengendalikan kegiatan ekonomi, misalnya perdagangan, industri, serta alat-alat produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam pemikiran ekonomi kapitalis, kepemilikan faktor produksi bebas dimiliki pihak swasta atau individu. Sedangkan dalam pemikiran sosialis, pada sistem sosialis ini, hasil produksi dibagi berdasarkan upaya dan kontribusi masing-masing anggota masyarakat terhadap suatu negara atau suatu pemerintahan. Lanjut kita ke materi yang ketiga. Nah, di materi yang ketiga itu ada ruang lingkup dalam pasar bebas. Adapun pengertian pasar bebas adalah suatu kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Adapun tujuan diselenggarakannya pasar bebas adalah pasar bebas adalah salah satu sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Ciri-ciri pasar bebas itu ada 4, antara lain 1. Bisa dijalankan oleh siapa saja. Yang kedua, ada pembagian kelas. Yang ketiga, adanya persaingan untuk memperoleh keuntungan besar. Dan yang keempat, campur tangan pemerintah terbatas. Artinya pemerintah tidak memiliki tanggung jawab dalam pasar bebas ini.
Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah pasar bebas menggunakan prinsip keadilan di dalamnya? Jawabannya iya, karena sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui perlakuan yang sama dan fair atau adil bagi semua pelaku ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan berdasarkan pemahaman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.